Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dengan Mbak Isa? Iya benar. Dengan Ibu siapa? Dengan Puji kemarin yang dapat telepon terkait konseling. Oke baik, silakan duduk dulu Ibu. Terima kasih. Ya. Ibu Puji sebelumnya sudah menghubungi admin saya terlebih dahulu ya? Iya. Ya. Ngomong-ngomong Ibu Puji asalnya dari mana? Saya dari Bersih. Kalau tadi ke sini ada hambatan atau mungkin ada apa kayak kendala-kendala gitu? Ya, alhamdulillah lancar. Lancar banget ya. Nah terus apa kalau misalnya datang ke sini bersama keluarga atau sendiri? Sendiri saya kebetulan bawa kendaraan sendiri. Membawa kendaraan sendiri gitu ya. Oke baik. Ibu Puji ini sebelumnya sudah pernah melakukan konseling atau baru pertama kali ini? Ini pertama kali saya melakukan konseling. Ya, segala hal lah nanti mungkin Mbak Isa tidak bisa membantu untuk penyelesaian. Oke baik, terima kasih Ibu. Lalu profesi yang saat ini Ibu jalankan apa? Saya sebagai karyawati di perusahaan BUMN yaitu di seluruh Indonesia. Saya sebagai manajer cash management atau kasir. Ya. Apakah Ibu mengikuti program pemerintah yang saat ini sedang gencar-gencarnya pada saat pandemi, work from home kalau bisa? Ya, kita diatur WFH dan WFO karena pandemi ini kita dibagi dalam arti 50% masuk di kantor, 50% harus di rumah karena pembatasan social distancing itu juga perlu karena untuk tempat kerja itu juga dibatasi, tidak boleh berdekatan, jadi dimaksimalkan 50%. Jadi tetap aktif bekerja dan tetap di rumah juga. Iya, walaupun WFH ya tetap aktivitasnya sama dengan yang dilakukan di kantor. Nah, selain dari di luar jam kantor, aktivitas apa aja yang biasa dilakukan Ibu Puji sendiri? Kalau di luar jam kantor ya kembali lagi ke aktivitas di rumah sebagai ibu rumah tangga, ya mengurus anak-anak, keluarga, semuanya tetap karena kita sebagai wanita walaupun sebagai wanita karir tapi kembali lagi ke kodrat kita sebagai seorang ibu. Ya, benar sekali. Oh, Ibu, apa anak Ibu berapa ya? Saya punya putra dan putri. Anak saya dua, yang satu sudah kuliah, yang satu masih kelas 3 SMA. Tak lagi mau kuliah juga, sudah besar-besar. Ya. Ya. Oke, baik. Nah, Ibu Puji datang ke sini pasti kan mempunyai tujuan ya. Nah, kira-kira tujuan apa yang ingin dicapai dalam pertemuan konseling kali ini? Saya sih ingin dalam pandemi ini ya, bagaimana cara pendekatan terhadap anak-anak, apalagi kan saya kerja ya, itu pendekatan terhadap anak-anak seperti apa. Nah itu kemudian pada saat bekerja di rumah, nah itu kan sama anak-anak itu kan saya masih tetap mengutamakan pekerjaan saya. Di sisi lain anak-anak juga sama pekerjaannya daring. Nah itu juga pembagian waktu lah antara untuk anak-anak sama pekerjaan. Harus balance Ya harus balance, tapi saya masih memprioritaskan pekerjaan kalau memang itu urgent. Kalau masih bisa ditinggal ya bisa 50-50 sama anak. Kalau memang ada pertanyaan ya saya jawab. Cuman kan di sini kan ada intinya itu seperti ada gap gitu. Pada saat BFH di rumah tuh pengennya sih keseluruhan itu sama keluarga, tapi kan dengan adanya seperti ini ya mungkin ada masukan lah dari Mbak Isa terkait hal ini. Makanya saya untuk konseling
seperti apa sih, mungkin ada kiat-kiat, mungkin ada masukan atau apa untuk membantu saya untuk mengatasi. Baik, terima kasih banyak kepada Bu Puji atas kepercayaannya kepada kami dan sudah banyak berpartisipasi dalam konseling ini. Saya sangat mengapresiasi. Ya. Sebelum kita masuk dalam proses konseling, saya ingin memperkenalkan diri dulu. Saya selaku penanggung jawab dalam permasalahan ibu kali ini, yaitu Nur Fauzia Rahmawati sebagai konselor, yang mana di sini saya tugasnya untuk memberikan solusi yang terbaik atas permasalahan yang ibu hadapi pada saat ini. Baik Ibu, dalam prosesi konseling ini ada beberapa hal yang harus Ibu ketahui dan Ibu pahami demi menunjang keefektifan selama proses berlangsung. Yang pertama, Ibu diwajibkan untuk mengisi surat perjanjian yang sudah kami sediakan, yang mana surat ini berisikan ketentuan-ketentuan apakah Ibu menyetujui dari selama proses konseling ini berlangsung. Tanda tangannya diisi nama terang, diisi. Ya, isi nama terang bersama tanda tangan Ibu. Baik, sudah cukup saya ambil ya. Ya. Selain pada surat yang baru saja Ibu tanda tangani, ada asas kerahasiaan yang mana dan data atau informasi yang Ibu sampaikan kepada kami akan terjaga kerahasiaannya dan tidak akan tersebar sampai ke khalayak umum. Dan yang terakhir, dari segi kenyamanan sendiri, kami berusaha semaksimal mungkin untuk tidak memaksakan klien untuk menceritakan semua permasalahannya kepada kami. Kami tahu setiap klien kami mempunyai batasan-batasan informasi yang mana yang harus diceritakan dan mana yang harus tidak perlu diceritakan. Jadi kami tidak akan memaksa apabila itu mempunyai batasan informasi yang tidak dapat dibagikan kepada saya, dan kita bisa berpindah kepada topik selanjutnya. Dari yang saya jelaskan, hal-hal seperti tadi, apakah ada yang ingin disampaikan Ibu, ataukah Ibu sudah mengerti? Saya sudah paham, silakan dilanjut. Baik. Pada proses selanjutnya Ibu, yaitu pada prosesi konseling, yang mana prosesi ini Ibu diminta untuk bercerita apapun permasalahan yang terjadi. Seperti yang sudah saya katakan sebelumnya, apabila Ibu mempunyai batasan informasi yang tidak bisa diumbar atau tidak bisa diceritakan kepada kami sangat menghargai dan tidak memaksakan, atau kami bisa mengganti pada topik selanjutnya. Nah Ibu, di masa pandemi ini kan kita kan banyak mengalami perubahan dari permasalahan semakin meruncing, lalu adanya banyak kasus dengan COVID-19 ini, dan kita juga sekarang sedang berdampingan dengan COVID-19 ini. Nah, di sini orang tua sendiri kan sangat berperan penting, apalagi dalam pembelajaran daring anak. Ya. Nah, dalam pembelajaran daring pasti anak-anak mengalami keluhan-keluhan yang sangat signifikan, entah itu dari internetnya sendiri, atau dari teknologinya sendiri, atau dari mungkin cara berpikir mereka. Mungkin ada yang itu slow learner, dan mereka yang tanggap dalam berpikir. Itu pasti kompleks sekali dengan corona ini.
Dan permasalahan itu tidak hanya dilalui oleh anak-anak, tapi orang dewasa juga melaluinya, yaitu adanya PHK, adanya pegawai yang dirumahkan, bahkan adanya pemutusan kontrak kerja itu pasti dilalui. Nah, untuk ibu sendiri dalam kita yang sedang berdampingan dengan corona ini, apakah ada permasalahan mengenai corona? Ini dalam permasalahan kalau saya ini permasalahannya sama tadi yang sudah saya sampaikan di awal terkait pembelajaran daring. Karena terus terang kan tidak semua orang tua itu tahu ya pembelajarannya, anaknya paham gitu loh apa yang dihadapi atau pelajaran apa gitu kan. Orang tua kan nah itu kesulitan gitu loh, apalagi memang di usia segini ini kan sudah lupa ya pembelajaran yang terdahulu ya, seperti itu sih yang sebenarnya menjadi kendala. Nah itu apa gitu loh yang menjadi solusi itu apa, karena terus terang memang ada pendampingan daring itu bersama gurunya, bersama dosen, tetapi kan ada kalanya di luar jam sekolah itu mereka ada pembelajaran tugas dari gurunya seperti accounting dan segala macam. Nah itu kadang kami sebagai orang tua itu tidak memahami gitu loh, kurang paham. Nah itu yang menjadi kendala, apa yang harus dilakukan orang tua. Nah seperti itu sih, itu yang menjadi kendalanya. Kalau untuk masalah di pekerjaan saya sendiri itu tidak ada masalah. Saya permasalahannya untuk anak-anak. Jadi untuk lebih ke anak-anak. Iya, lebih ke anak-anak, lebih ke pengetahuan pembelajaran tuh sejauh mana gitu. Karena pembelajaran saya yang terdahulu, yang dulu tuh beda dengan yang sekarang. Walaupun memang dasarnya sama. Itu ya sih yang membuat kita kesulitan kalau ada pertanyaan dari anak-anak. Nah, itu sih apa yang solusinya itu seperti apa gitu loh. Sebagai orang tua apa yang harus saya lakukan. Baik Ibu, sebelum kita menuju pada solusi, saya akan memberikan beberapa pertanyaan spesifik yang terkait dengan permasalahan Ibu ini. Dari permasalahan Ibu yang mengenai pandemi ini, apakah dari keluarga ada keluhan-keluhan atau mungkin curhatan pada Ibu? Kalau untuk anak-anak ya curhatannya ya itu tadi masalah pembelajaran, kemudian efektivitas pembelajaran itu kan mungkin mereka kalau daring terus-menerus kan kadang jenuh ya. Nah itu mungkin ada pembelajaran offline juga, mungkin ya pertemuan sebentar lah. Nah itu mungkin seperti itu juga. Nah itu apakah nantinya itu lebih efektif itu kan makanya saya untuk datang ke sini kan untuk gimana sih untuk solusinya kepada anak-anak ini, karena kan ini hampir 1 tahun anak-anak pembelajaran daring ini kan. Pembelajaran 1 tahun itu kan di situ banyak lah masalah-masalah yang anak-anak hadapi, karena kan mereka secara tidak langsung itu kan pembelajarnya sendiri gitu tanpa didampingi oleh guru yang padahal pada dasarnya itu kalau kita langsung pertemuan dengan guru itu kan enak, langsung ada pertanyaan bisa terjawab. Kalau pada orang tuanya kan kadang orang tua itu bisa dan tidak. Nah kalau nggak bisa itu rasanya sedih gitu, nggak bisa memberikan solusi ke anak-anak. Nah seperti itu yang mungkin permasalahannya yang dihadapi pada masa pandemi ini terkait pembelajaran anak-anak. Kalau untuk yang lainnya saya rasa sih nggak ada masalah ya terkait komunikasi, anak-anak yang terkomunikasi, cuma ya itu tadi sih kesulitannya mungkin ada di pembelajaran mata pelajaran. Baik Ibu, dalam menghadapi keluhan-keluhan mengenai pembelajaran daring ini, tanggapan Ibu seperti apa? Apakah menemui kesulitan atau lancar-lancar saja dalam menangani
keluhan-keluhan dari anak Tadi itu? ya saya sampaikan yang tadi itu sudah sampaikan di awal bahwasanya yaitu tadi kalau orang tuanya tidak mempunyai pendidikan yang maksimal itu kan juga kesusahan. Beda dengan pendidik yaitu guru atau dosen. Kita kan hanya sebagai orang tua taunya ya cuman sepatah-patah saja, tidak tahu keseluruhan. Nah itu yang kadang membuat sedih gitu kan, karena tidak bisa memberikan 100% jawaban yang benar. Nah seperti itu, paling ya googling akhirnya. Nah betul, googling kan tidak instan gitu loh, tidak benar-benar pembelajaran yang didapat dari sekolahan, dicerna. Kalau googling kan di browser langsung hilang, instan soalnya. Seperti itu sih, itu yang menjadi permasalahan karena tidak bisa mendampingi sepenuhnya dalam arti di pembelajaran akademik. Langkah apa yang sudah Ibu ambil dalam mengatasi permasalahan pembelajaran dari anak itu? Yaitu akhirnya dibantu oleh les itu, manggil guru les privat untuk membantu anak-anak. Karena terus terang orang tua tidak mampu untuk sampai ke sana, itu kan paling bisa pembatasan kecil aja ya, bisa kita ajarkan. Nah, makanya akhirnya saya memberikan les tambahan yang punya kemampuan di bidangnya. Nah itu kan akan lebih mengenal. Itu sih. Baik. Di luar jam pembelajaran daring dari anak, nah apakah Ibu ada pendekatan khusus supaya membuat anak tidak merasa stres, tidak merasa kesepian, tidak merasa sendirian, atau bisa dikatakan bahwa Ibu menunjukkan sedikit perhatian kecil kepada anak, seperti menyemangati atau seperti apa? Dari versi Ibu sendiri seperti apa? Ya tetap kita menanyakan apa yang menjadi kendala, komunikasi. Karena kalau komunikasi kan terus ya kita lakukan, karena kan bagaimanapun kita tidak bisa abai kepada anak-anak. Kita harus care juga apa yang menjadi kendala. Jadi kita tahu nanti solusi dan penyelesaiannya nanti seperti apa. Jadi tidak bisa dibiarkan. Nanti kalau dibiarkan akan menjadi bom waktu. Karena kan setahun ini kan kita tidak tahu. Kalau kita tidak care terhadap anak-anak, kita tidak tahu pembelajaran selama 1 tahun daring ini apa yang didapat. Jadi ya itu komunikasi mungkin ada kesulitan, mungkin ada itu yang menjadikan bisa intens antara anak dan orang tua. Ya. Baik Ibu, di sini pertanyaannya sedikit keluar karena ini berhubungan dengan profesi juga. Nah, bagaimana sih? Tadi kan Ibu kan bilang work from home dan juga bekerja mengurus anak. Bagaimana cara menyeimbangkan kedua profesi tersebut agar keduanya bisa tercapai kebutuhan? Ya itu tadi, tetap kita sebagai saya sebagai seorang karyawan tidak bisa abai juga karena punya tanggung jawab di situ. Tapi di sisi lain saya juga punya tanggung jawab bersama keluarga. Tapi harus dilihat konteksnya, jam berapa sampai jam berapa itu adalah jam kerja saya. Kan 7:30 sampai 7:30 jam kerja saya. Nah, tidak WFH itu tidak harus keluar kemana-mana, tidak. Namanya juga work from home. Ya, jadi tetap standby mulai 7:30 sampai 7:30 itu di rumah dengan mengerjakan sesuatu pekerjaan kita yang tidak kita lakukan di kantor, tetapi kita lakukan di rumah. Setelah jam kantor, nah itu bisa komunikasi sama anak-anak, ataupun nanti pada saat pekerjaan pas prosesi WFH itu anak-anak mungkin ada waktunya daring bareng. Nah itu nggak apa-apa, bisa ditanyakan, kan hanya pertanyaan-pertanyaan sebentar, kan tidak sampai minta waktu kerja. Baik, dari
dari pertanyaan-pertanyaan yang baru saja saya sampaikan kepada Ibu, terima kasih atas jawabannya dan responnya, dan bagi saya sangat memuaskan sekali. Dan di sini bisa saya simpulkan bahwa permasalahan Ibu yaitu mengenai pembelajaran dari anak. Bagaimana caranya agar efektif untuk kedepannya dengan profesi Ibu yang mungkin wanita karir yang sibuk, dengan bagaimana cara menyeimbangkannya. Nah, seperti itu. Jadi saran yang bisa saya berikan selain dari mungkin yang baru saja Ibu jabarkan, yaitu dari les privat dan dari pembelajaran lain, bisa dari orang tua sendiri. Nah, orang tua sendiri di sini bisa melakukan sedikit pendekatannya, yaitu berupa perhatian kecil seperti menanyakan kondisi atau menanyakan seperti apakah sudah bisa mengerjakannya. Apabila anak merasa kesulitan, orang tua tidak diharuskan untuk abai, tapi berusaha semaksimal mungkin memberikan pengetahuan sebisa mereka, entah itu dari brosur, dari literatur lain. Dengan cara seperti itu mereka akan merasa terbantu, walaupun seperti yang Ibu jelaskan tadi, dengan pendidikan mereka yang kurang, tapi mereka bisa memaksimalkan bantuan untuk anak. Selain itu, dari komunikasi sendiri, anak pasti kan dalam pembelajaran daring ada yang mengalami efektif, ada yang tidak efektif. Nah, dari yang saya temui, banyak kasus dari anak yang kurang efektif dalam pembelajaran. Ini termasuk Ibu juga ya. Nah, dari keefektifan tersebut mungkin muncul keluhan-keluhan anak seperti mengeluh stres, mengeluh mengenai materinya kok susah. Pasti anak-anak seperti itu. Nah, orang tua di sini perannya yaitu memberikan semangat, motivasi. Itu merupakan support system utama yang diperlukan untuk anak dalam menghadapi stres. Ya, stres dalam tugas, stres dalam menghadapi gurunya, dan ya itu support system dari orang tua. Atau mungkin orang tua bisa mengajak mereka untuk berlibur, untuk relaxing, untuk terapi self sendiri dengan bantuan orang tua juga. Dan Ibu juga harus menyarankan anak Ibu untuk selalu self talk, berbicara kepada dirinya sendiri bahwa apa yang aku inginkan gitu. Ibu harus selalu memberikan dukungan energi positif apabila anak mengalami kondisi stres seperti itu. Jadi saran yang saya berikan ya itu tadi Ibu, komunikasi harus tetap, apalagi dalam kondisi anak keadaan down, mengalami pembelajaran daring. Lalu yang pertama tadi harus orang tua aktif juga ikut dalam membantu, walaupun pengetahuan yang mereka miliki kurang cukup memadai, tapi berusaha mencari literatur lain agar membantu anak dan anak merasa peduli juga terhadap ya. Bagaimana Ibu? Baik, Mbak Isan, akan saya coba tersebut untuk kebaikan semuanya di masa pandemi ini. Mudah-mudahan dengan saran ini nantinya bisa anak-anak itu bisa enjoy, tidak menjadikan beban pelajaran, tidak menjadikan stres, dan nyaman-nyaman saja. Ya, saya berharapnya
atas saran yang saya berikan kepada Ibu bisa sedikit membantu untuk permasalahan bagaimana Ibu menghadapi anak Ibu dalam masa pembelajaran hari ini. Nah, Ibu, bagaimana setelah proses konseling ini, bagaimana perasaan Ibu? Apakah sudah merasa cukup lega atau mungkin masih ada yang sedikit mengganjal? Saya rasa sudah ada sedikit solusi ya, dan itu mungkin perlu saya coba terlebih dahulu seperti apa. Nanti kalau memang dalam jangka waktu yang telah ditentukan, sudah kita tentukan sekian, atau ada keberhasilan, ya itu akan jadi lebih baik. Nah, seumpama dalam jangka waktu itu belum ada perbaikan, mungkin saya nanti bisa konsul lagi ke Pak Iza terkait hal-hal yang sudah dilaksanakan dengan saran-saran tadi, tapi belum ada hal-hal yang signifikan gitu. Seperti itu sih saya rasa untuk sementara ini cukup dulu, nanti kita aplikasikan. Monggo Ibu, silakan kalau mau konsultasi lagi. Nah, kesan-pesan apa yang Ibu dapatkan setelah proses konseling ini? Ya, kesannya sih cukup tersampaikan ya, dan mudah-mudahan ini menjadi hal yang lebih baik ke depannya. Yang terakhir Ibu, harapan-harapan apa yang Ibu ingin sampaikan kepada anak? Harapannya yang menjadi lebih baik sih ke depannya, dan apa yang menjadi harapan anak-anak bisa tercapai. Itu aja sih, itu harapan orang tua pasti di mana-mana sama. Saya rasa anak-anak akan memahami hal tersebut dengan ada, apalagi kan anak-anak sudah dewasa ya, jadi paham gitu apa yang harus dilakukan untuk keberhasilan mereka. Orang tua kan cuma hanya mendorong, membantu dan mendukung, itu aja sih Mbak Iza sebenarnya yang menjadi harapan saya sebagai orang tua. Mudah-mudahan apa yang menjadi harapan ini bisa diaplikasikan oleh anak-anak dan berhasil ke depannya. Ya. Jadi itu. Ya, saya juga berharap Ibu beserta keluarga bisa mengaplikasikan semua saran yang saya berikan. Mungkin dengan versi Ibu sendiri bagaimana caranya untuk bisa mengatasi permasalahan pembelajaran dari anak, dan saya harapkan semoga proses pembelajaran hari ini semakin berjalan secara efektif dan tidak ada hambatan lagi untuk depannya, termasuk untuk keluarga Ibu sendiri. Ya, baik Ibu, sudah tidak ada yang ditanyakan lagi, sudah cukup. Saya rasa cukup. Terima kasih atas sarannya. Ya, baik Ibu, terima kasih. Apabila tidak ada yang ditanyakan kembali, nanti Ibu bisa menghubungi saya lagi apabila ingin konsultasi atau ingin ada konseling lanjutan lagi, bisa melalui admin saya untuk mengonfirmasi jadwal terlebih dahulu. Ya. Terima kasih Ibu sudah berbagi pengalaman kepada saya atas semua permasalahan yang Ibu hadapi, bisa memberikan kita sedikit pembelajaran untuk selalu berkembang dan berproses ke depan. Baik, terima kasih Ibu. Terima kasih ya Mbak Iza ya. Sampai ketemu lagi. Ya, terima kasih Ibu. Ya. Assalamualaikum.